Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin martabak mini crispy lagi nih, yang super simple, mudah dan gampang banget. Dan aku akan membuatnya juga kulit martabak yang super lentur, anti robek, anti sobek, jadi benar-benar lembut ya. Selain dibuat kulit martabak, resep ini juga bisa banget dibuat kulit lumpia ataupun kulit risol. Nah, martabak mini crispy ini sangat cocok banget ya teman-teman, dijadikan ide jualan ataupun dibuat isian snack box. Selain enak, tekstur luarnya itu crispy, dalamnya juga lembut, apalagi isiannya ini sangat nagih banget. Dan sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kalau udah, langsung aja yuk ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang berisi tahu putih. Untuk tahu putihnya ini aku pakai sekitar 700 gram. Kemudian kita haluskan tahu pakai garpu. Kalau udah halus, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya kita siapkan minyak yang udah kita panaskan. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku haluskan ya teman-teman. Kemudian kita tumis sampai harum. Jika udah harum, sekarang kita masukkan 2 buah wortel yang udah kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman mau pakai parut itu juga boleh ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai rata. Setelah itu kita tambahkan dengan sedikit air atau kita tambahkan secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk kembali dan kita diamkan sampai beberapa menit atau kita biarkan sampai si wortelnya ini empuk. Setelah beberapa menit kita diamkan, sekarang kita aduk-aduk kembali dan pastikan wortelnya ini udah empuk atau belum. Kalau udah, sekarang kita lanjut, kita masukkan 4-5 batang daun bawang yang udah kita potong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan tahu yang udah kita haluskan tadi. Lalu masukkan juga 2 buah sosis yang udah kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman mau pakai lebih dari 2 sosis itu juga boleh, sesuai selera. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk, dan yang terakhir setengah sendok teh micin. Kalau teman-teman gak suka pakai micin bisa di skip. Lanjut ya, kita aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata atau kita masak sampai kadar air dari tahunya ini agak menyusut. Nah, kira-kira seperti ini udah agak kering. Sekarang kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita sisihkan. Setelah aku pindahkan ke dalam wadah seperti ini, sekarang akan aku biarkan dulu sampai adonannya itu dingin. Oke ya, untuk selanjutnya di sini aku akan membuat untuk kulit martabaknya. Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 450 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai pro sedang atau segitiga biru. Kemudian kita tambahkan 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Setelah itu kita aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata. Kalau udah rata kita masukkan 2 butir telur, ini aku pakai yang ukuran sedang. Kemudian kita tambahkan 1000 ml air. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk ya. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata atau sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tambahkan 3-4 sendok makan minyak goreng, lalu kita aduk-aduk kembali. Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal, di sini aku akan menyaringnya terlebih dahulu ya teman-teman.
Selesai kita saring dan ini hasilnya benar-benar kelihatan bersih dan juga tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan teflon, ini aku pakai yang ukuran 24 cm. Lalu kita tuang dengan sedikit minyak goreng, setelah itu kita ratakan. Di sini aku meratakannya dengan tisu. Oh ya, proses seperti ini hanya kita lakukan sekali saja, nggak perlu berkali-kali, cukup di awal saja. Oke, untuk selanjutnya kita tuang 1,5 sendok sayur, kemudian kita goyang-goyangkan supaya adonannya itu membentuk teflon atau bulat ya. Lalu kita gunakan api kecil dan kita tunggu sampai adonannya itu tidak lengket lagi pada teflon atau sampai mateng. Nah, dan ini untuk pinggir-pinggirannya udah tidak nempel lagi atau udah agak kering ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Ini dia, selesai aku bentuk semuanya atau udah aku masak semuanya. Hasilnya kira-kira menjadi 30 pieces. Dan kulit martabak atau kulit lumpia ini benar-benar sangat lembut, anti robek, anti sobek ya. Jadi teksturnya itu benar-benar sangat lentur. Meskipun kita remas-remas seperti ini atau kita genggam seperti ini, hasilnya itu tetap kembali di semula. Kalian bisa lihat sendiri, Masya Allah benar-benar cakep banget. Jadi buat kalian yang pemula atau pertama kali membuat kulit risol, kulit lumpia atau kulit martabak mini, langsung aja cobain resepnya ya, dijamin 100% bakal berhasil. Oke, untuk berikutnya kita kembali ke adonan tahu tadi. Ini udah dingin, sekarang langsung aja kita tambahkan 2 butir telur. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya kita ambil satu persatu kulit martabak, kemudian kita beri isian tahu kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kita ratakan dulu seperti ini. Setelah itu kita lipat dan kita tutup sampai isiannya itu tidak terlihat atau tidak bocor, atau kita lipat seperti bentuk amplop gitu ya teman-teman. Supaya tidak mudah lepas, di sini aku akan merekatkan dengan adonan basah. Dan untuk adonan basahnya ini aku pakai tepung sajiku ya, jadi tidak perlu kita bumbui lagi. Setelah kita bungkus semuanya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut, kita ambil satu persatu adonan, kemudian kita celupkan ke adonan basah. Kalau udah rata, sekarang kita angkat dan kita pindahkan ke adonan tepung panir. Lalu kita tekan-tekan seperti ini supaya tepung panirnya itu benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, dan ini hasilnya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Selesai kita baluri dengan tepung panir semuanya, kalian langsung bisa menggorengnya atau kalian bisa menyimpannya dulu di dalam kulkas agar tepung panirnya itu benar-benar menempel. Ini dia, selesai aku keluarkan dari kulkas. Ini agak dingin ya teman-teman, tapi tepung panirnya itu benar-benar menempel dengan baik. Sekarang adonan pun siap digoreng. Oke ya, kita lanjut, kita masukkan adonan, kita masukkan secukupnya saja di minyak yang udah kita panaskan. Kemudian kita gunakan api sedang dan kita masak atau kita goreng sampai permukaan yang bawah itu agak kering atau berubah warna. Setelah beberapa menit aku diamkan, sekarang kita bolak-balik adonan agar matang merata dan juga tidak gosong. Kalau udah kita bolak-balik semuanya, sekarang kita tunggu kembali sampai adonannya itu agak kering atau sampai benar-benar matang. Nah, jika warnanya itu udah agak kecoklatan seperti ini dan ini juga udah agak kering, sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Ini dia martabak mini crispy atau cemilannya udah jadi. Cara membuatnya benar-benar sangat simpel, praktis dan mudah banget ya. Jika teman-teman ingin menjadikan ide jualan ataupun dibuat desain snack box, teman-teman bisa mengemasnya di plastik seperti ini. Dan untuk plastiknya ini aku pakai plastik OPP ukuran 11 x 11 cm. Oh ya, supaya lebih cantik dan menarik, di sini aku akan tambahkan dengan stiker terima kasih, tapi kalau teman-teman nggak ada bisa di skip aja. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Buat kalian yang suka dengan video ini, selamat mencoba dan sampai jumpa juga di video berikutnya. Bye bye.